ada istilah Anies Kaisang, Anies Kaisang, maka Kaisang ini akan ikut melambung tinggi gitu. Karena kalau Kaisang Jokowi udah mau selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih soal Anies dan Kaisang yang hari ini terus digoreng oleh teman-teman media untuk kemudian menjadi bumbu di Pilkada DKI Jakarta. Ya, ada informasi yang berasa pedes, ya, ada juga yang berasa kecut gitu kan. Kemudian kalau kita lihat secara umum, judulnya adalah soal bagaimana membuat was-was warga Jakarta agar kemudian nantinya, ya, keberpihakan kepada Mas Anies Rashid Baswedan ini bisa menurun, ya. Itu harapan barangkali teman-teman yang terus hari ini terus memberitakan atau menggabungkan antara Anies dengan Kaisang. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, secara apa namanya ya singkat, kita bisa menilai bahwa Kaisang dengan pernyataannya kemarin, saya nggak apa-apa ya bila disandingkan dengan Mas Anies Baswedan misalnya. Nah, pernyataan demikian ini sebenarnya sudah barang tentu gitu kan, tidak diterima di tengah-tengah masyarakat dan warga Jakarta karena tidak satu frekuensi ya antara perubahan dengan sistem dinasti yang sejak awal gitu kan. Barangkali memang sudah direncanakan oleh rezim Joko Widodo. Kemudian di sisi lain ada Zulkifli Hasan yang kemudian muncul di kontestasi Pilkada Jakarta karena memang Jakarta ini barometer ya politik nasional. Kemudian Zulkifli Hasan mengatakan bahwa partai politik ini membutuhkan Kaisang agar menang di Pilkada Jakarta. Namun Sobat Sewot, yang menarik adalah komentar publik ya, komentar warga Jakarta bahwa ketika Zulkifli Hasan mengatakan parpol butuh Kaisang agar menang di Pilkada Jakarta, itu sebenarnya hanya ingin menutupi bahwa nyata-nyata Zulkifli Hasan ingin menarik perhatian Jokowi agar kemudian diperhitungkan juga seperti nasibnya Gibran Rakabuming Raka yang kemudian dengan sangat tidak masuk akal kemudian oleh Prabowo Subianto dijadikan calon wakil presidennya pada saat 2014 Pilpres kemarin gitu. Nah, ini juga akan terjadi kepada Kaisang Sobat Sewot. Bagaimana seorang bapak ini akan diam begitu saja kalau kemudian Zulkifli Hasan nantinya ini mampu mengkonsolidasikan partai-partai politik di DKI Jakarta gitu kan untuk gabung kemudian menyatu dan mengusung secara bareng-bareng si Kaisang Pangarep gitu. Jokowi ini udah barang tentu dong gitu kan akan melakukan jurus cawe-cawe part 2 ya setelah kemarin jurus cawe-cawe part 1 itu sudah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ketika Pilpres 2024 pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah Sobat Sewot, ini kita akan menghadapi cawe-cawe presiden yang entah nanti formatnya seperti apa, tapi formulanya sudah mulai disulut oleh Zulkifli Hasan gitu kan. Udah dipetik dengan kalimat parpol butuh Kaisang agar menang di Pilkada Jakarta karena Kaisang ini kunci. Ya, kuncinya Jokowi gitu. Kalau udah Kaisang yang maju, mau dapat restu atau enggak sang orang tua, udah barang tentu orang tua nggak bakalan membiarkan anaknya kalah dalam perlombaan apapun, dalam kontestasi apapun. Apalagi sekelas kontestasi Pilkada Jakarta yang wanginya akan terus terasa hingga kapanpun dan dimanapun. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini selesai ya Pilkada Jakarta akan katakanlah 50% selesai nantinya kalau kemudian Zulkifli Hasan mampu membuat Kaisang menjadi
calon ya, baik di posisi calon wakil ataupun calon gubernur Jakarta nantinya. Karena separuhnya itu nanti urusan Jokowi gitu, separuhnya tugasnya Zulkifli Hasan, Kaisang dan partai-partai lain yang barangkali nanti akan menyatu untuk kemudian mengusung Kaisang Pangarep, dan urusan 50%-nya biar nanti istana yang ngatur, kan begitu. Nah, ini dugaan warga Jakarta yang kemudian harus kita kawal, karena begini Sobat Sewot. Sejauh Mas Anies Rashid Baswedan ini melangkah di rel politik gitu kan, di gerbong politik nasional, mau tingkat pilkada, pilpres dan lain sebagainya, saya masih hakul yakin dengan pernyataan Rocky Gerung gitu, bahwa Anies Rashid Baswedan ini selalu akan mendapatkan ujian berupa misalnya pencegalan, berupa misalnya upaya-upaya untuk kemudian menggagalkan Mas Anies Rashid Baswedan untuk kemudian dikehendaki oleh masyarakat dan warga Jakarta agar menjadi gubernur di Jakarta periode 2024-2029 gitu kan. Persis seperti kemudian kemarin Pilpres gitu. Nah, dugaan-dugaan yang disampaikan oleh Rocky Gerung ternyata akhirnya menjadi satu kenyataan, dan kita sangat sedih melihat keberadaan politik nasional kita yang hari ini sudah jauh dari etika moral gitu kan, jauh dari konsolidasi kerakyatan, tetapi lebih kepada bagaimana pemodal mampu menggiring itu semuanya menjadi satu tujuan ya, menang secara tidak wajar Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi Zulkifli Hasan ini udah mulai menyulut api di Pilkada DKI Jakarta berupa Kaisang ya, karena Kaisang ini apinya Jokowi. Kalau udah Jokowi niup ke sana kemari, ini akan menyala Jakarta, dan akhirnya Jakarta akan partai-partai yang lain bisa kebakaran jenggot. Tapi Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita berdoa semoga cita-cita masyarakat Jakarta ini menjadi kenyataan, dan Mas Anies Rashid Baswedan ini dapat mampu dihantarkan oleh warga Jakarta agar bisa kemudian menang satu putaran dengan siapapun calon wakil gubernurnya. Seperti itu Sobat Sewot. Oke, selanjutnya Sobat Sewot, ini juga rame ya, bahwa Kaisang ini kemarin sempat mengaku, Kaisang mengaku tidak perlu minta restu atau izin Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur Jakarta Sobat Sewot. Ya, kenapa begitu? Karena Kaisang hari ini ya menjabat sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Ngapain kata Kaisang kan? Ngapain saya minta restu Pak Jokowi sebagai presiden? Wong saya ini ketua partai, kan begitu. Nah, ini mendapatkan reaksi yang cukup beragam dari warganet Sobat Sewot, dan ada satu komentar yang sangat keras ya, meskipun ini bukan sebuah pukulan dari tangan gitu kan, tetapi ini narasi yang cukup memukul semua pihak, lebih-lebih Kaisang Pangarep sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Apa komentar netizen yang panas ini? Komentarnya begini Sobat Sewot, nggak perlu minta restu kok, tapi batas usia udah beres di Mahkamah Agung gitu. Ya, meskipun kemarin misalnya kalau nggak beres di Mahkamah Agung terkait batas usia gitu kan, Kaisang Pangarep mau minta izin gimana pun nggak bakalan bisa mencalonkan diri sebagai wakil gubernur atau calon gubernur di Pilkada 2024. Tetapi karena Mahkamah Agung sudah merubah ya batas usia seorang calon kepala daerah, maka kemudian usianya Kaisang Pangarep yang aslinya nggak nyampe gitu kan, ini akhirnya bisa semakin lucu di negeri Wakanda, negeri Konoha Sobat Sewot. Nah, oke Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita beralih ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang punya mantan Panglima TNI bernama Andika Perkasa. Nah, ini adalah Sobat Sewot yang dirahmati Allah ya.
Nah, Panglima TNI ini digadang-gadang akan mendampingi Mas Anies Rashid Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Jadi Mas Anies sebagai calon gubernurnya, kemudian Bang Andika Perkasa ini akan dijadikan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2024-2029. Ini satu komposisi yang baik tentunya Sobat Sewo. Tetapi sekali lagi bahwa posisi Hasto yang hari ini sedang terus dihantui komisi Komisi Pemberantasan Korupsi, ini menjadi hambatan yang bermakna tentunya bagi Partai Demokrasi Indonesia. Ini juga sekaligus menjadi satu kecaman politik barangkali dari rezim kekuasaan terhadap PDI Perjuangan agar tidak bebas gerak di Pilkada DKI Jakarta. Karena sudah kita ketahui bahwa Mas Anies Rashid Baswedan ini sudah mulai membangun hubungan komunikasi bersama PDI Perjuangan. Maka gerak cepat sebagai penguasa yang mengontrol pilkada seluruh Indonesia gitu kan, seorang presiden yang tentunya mengetahui bagaimana geliat suara warga Jakarta di DKI Jakarta gitu kan, ini tidak akan tinggal diam. Lebih-lebih kalau nantinya pada akhirnya gitu kan, anaknya Jokowi harus dipastikan menang di Pilkada Jakarta 2024, maka satu-satunya orang yang harus dipandang sangat perlu dikalahkan gitu hanyalah Mas Anies Rashid Baswedan. Kalau calon lain seperti misalnya Ridwan Kamil, atau calon lain seperti Ibu Risma, atau calon lain seperti Basuki Cahayapurnama dari PDI Perjuangan itu sendiri gitu kan, ini rasa-rasanya tidak akan mampu menggetarkan hati nurani warga Jakarta. Tapi kalau Mas Anies Rashid Baswedan yang kemarin sudah nyata-nyata didukung dan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian hari ini tinggal menunggu partai-partai lain untuk bergabung, berkoalisi di dalam koalisi perubahan ini gitu kan, maka kemudian tapi Jokowi, istana dan rezimnya gitu kan, ini akan berpikir ulang bagaimana kemudian menumbangkan Anies. Satu-satunya cara yang pertama memang harus dibuka dari PDI Perjuangan. Ya, karena PDI ini sebagai partai yang memiliki relasi kekuasaan yang cukup kuat di DKI Jakarta, ya, sebagai partai pemenang pemilu, ya, juga ini akan menjadi penentu bagi perolehan suara Mas Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta. Makanya PDI akan dimulai dirongrong melalui sekjen, ya, sekretaris jenderalnya, yakni Hasto Kristianto, yang seolah-olah pertama jadi saksi, ya kan, untuk memberi keterangan terhadap kasus Harun Masiku yang sudah sangat lama gitu. Nah, tetapi diungkit kembali, dan ini tentu menjadi momok bagi seluruh kader PDI Perjuangan di Jakarta khususnya, dan di daerah-daerah lain, karena ini berdampak Sobat Sewo, secara politik berdampak, ya, secara politik berdampak. Kemudian akan ada keresahan dalam relasi politik yang sejak lama sudah dibangun oleh PDI Perjuangan dari pusat hingga daerah. Nah, ini perlu kemudian digarisbawahi oleh Mas Anies Rashid Baswedan. Pertama, bahwa jangan-jangan branding soal Kaisang, pertama ini ingin menyedot, ya, atau ingin mengkalkulasi nama Kaisang, ya, karena kalau nama udah nempel ke Mas Anies Rashid Baswedan, siapapun ini akan ikut viral, ikut cepat dikenal di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau udah ada istilah Anies Kaisang, maka Kaisang ini akan ikut melambung tinggi gitu. Karena kalau Kaisang Jokowi udah mau selesai purna tugas sebagai presiden gitu kan. Jadi Kaisang ini nggak bakalan naik lagi ratingnya kalau kemudian disandingkan dengan nama Jokowi. Tetapi kalau disandingkan dengan Mas Anies Rashid Baswedan, ini udah barang pasti. Lebih-lebih di Jakarta. Jakarta ini epicentrum informasi nasional gitu. Jadi epicentrum yang menyedot perhatian publik secara nasional. Nah, pemilihan Pilkada Jakarta ini nomor 2-nya Pilpres gitu. Setelah Pilpres, dan jadi barometer siapa yang sukses di Jakarta, membangun Jakarta, siapa yang sukses menahkodai kursi gubernur di Jakarta, maka ini diprediksi juga akan mampu untuk menahkodai kursi presiden di Istana Negara. Nah, makanya Sobat Sewot, Kaisang ini lagi-lagi satu, Mas Anies harus tahu itu gitu kan, dan teman-teman semuanya warga Jakarta, bahwa Mas Anies ini diambil kesempatan oleh kubu PSI gitu.
meskipun PSI ini kayak urat malunya tuh hilang, ya kan? Kenapa? Karena dulu ini PSI paling mengecam Mas Anies gitu. Bahkan PSI ini yang selalu bilang melarang Jokowi untuk melibatkan beliau di di pemerintahan. Bahkan Mas Anies ini ya Sobat Sewot ketika kemarin tuh sempat tidak lagi bersama Jokowi di kementerian gitu kan. PSI ini menjadi partai yang sangat girang, sumringah karena ada aja yang mau mereka goreng gitu. Tetapi hari ini Sobat Sewot, apa yang bisa mereka perbuat, ya kan? Setelah ternyata ada Kaisang di situ yang punya hajatan ingin dicalonkan sebagai wakil gubernur ataupun gubernur Jakarta gitu. Tetapi karena ada Mas Anies Baswedan, pemikiran Kaisang masuk akal. Kalau bareng Mas Anies udah tentu menang gitu. Mas Anies nih bukan lawan tanpa tanding ya, tetapi akan sangat kesulitan lawan-lawan politik Mas Anies untuk kemudian menjungkir balikkan Mas Anies Rashid Baswedan di Jakarta karena prestasinya nampaknya bukan di media saja, tetapi benar-benar dirasakan oleh warga DKI Jakarta gitu. Makanya semuanya berebut Mas Anies Rashid Baswedan. Kemudian Sobat Sewot, yang kedua adalah ini semacam gimmick gitu, bahwa Anies Kaisang ini gimmick ya untuk kemudian ingin memancing emosi publik di Jakarta agar nanti bagaimana kemudian kalau ada calon lain diusung oleh partai lain, misalnya ada 3 calon, maka udah barang tentu Kaisang akan dikorbankan bersama Mas Anies Rashid Baswedan untuk bikin gol satu kemenangan di pihak lain, misalnya seperti itu. Tetapi ini sangat mustahil Sobat Sewot. Sekali lagi, yang justru ketiga ya, yang ketiga adalah Mas Anies diminta hati-hati oleh warga Jakarta gitu. Kalau sampai Kaisang yang kemudian menjadi calon wakilnya ya, meskipun itu tidak ada salahnya ya, di mata hukum nggak salah, tetapi masyarakat itu tidak menginginkan Kaisang ini bersatu, bukan bersatu, nempel lah gitu, nempel di Mas Anies Rashid Baswedan. Ini akan menjadi benalu politik nantinya juga tahu dong gitu kan. Kaisang ini bisa disiapin untuk Pilpres 2029. Awas gitu kalau kemudian nantinya akan terjadi anak Jokowi dua-duanya nyalon gitu. Yang tua 2029 misalnya Gibran Kaisang, Gibran calon presiden, kemudian Kaisang calon wakil presiden. Selesai Republik ini Sobat Sewot ya. Tapi tingkat kesadaran masyarakat yang kemarin oke gas all in Gibran gitu kan, hari ini mulai sadar dengan angin puting beliung Tapera, angin puting beliung IKN, angin puting beliung kasus Vina, angin puting beliung ketidakadilan di berbagai tempat gitu kan. Nah, ini teman-teman yang kemarin nyaman di negara Konoha gitu kan, atau Wakanda, hari ini mulai berpikir ulang bahwa betul barangkali akan begini begitu ya dugaan masyarakat sebelum Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya dilantik sebagai presiden ya. Nah, ini Sobat Sewot satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada warga Jakarta. Tinggal bagaimana warga Jakarta ini berpikir sebaik mungkin, menjaga suara sebaik mungkin dari TPS ya, direkam dengan video misalnya dengan handphone. Karena biar tidak kecolongan Sobat Sewot. Jakarta kan skopnya Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur, Pusat ya. Tinggal bagaimana seluruh warga Jakarta ini menyatu bersatu untuk kemudian mengawal suara Anies Baswedan, siapapun nanti wakilnya, yang penting asal bukan Kaisang Pangarep. Begitu kata warga Jakarta. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, ini kita juga sedang menunggu bagaimana komentar si M. Kodari ya, sebagai corong kekuasaan, sebagai corong Prabowo Gibran. Akankah Kodari segera mengeluarkan hasil penelitian terbaru misalnya untuk Pilkada Jakarta dan pilkada serentak lainnya di daerah-daerah luar Jakarta? Kita tunggu ini Sobat Sewot. Tetapi sekali lagi, kalau kemudian hitung-hitungannya nanti benar-benar
tidak mungkin dibalikkan ya. Suara Anies tidak bisa kemudian dibalik ya, seperti kejadian Pilpres, maka sudah barang tentu ini M. Kodari akan memilih diam untuk sementara, setelah Pilkada Jakarta baru dia akan bersuara misalnya. Tapi entahlah, kita sama-sama menunggu bagaimana nanti Kodari ini akan bersuara untuk khusus ya Pilkada Jakarta. Karena kalau M. Kodari nggak bersuara rasanya kurang gurih ya. Pilkada Jakarta itu kurang meriah. Pilkada Jakarta ini akan miskin komentar. Pilkada Jakarta kalau udah miskin komentar Sobat Sewot, maka penilaian publik Jakarta ini udah kayak jauh dari tagline. Tagline-nya Jakarta kan nggak pernah tidur. Jakarta tidak pernah tidur Sobat Sewot. Oleh karenanya kalau tidak ada suara M. Kodari, Jakarta ini kayaknya seperti kota tidur Sobat Sewot. Oke, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, kita akan ketemu besok dengan pendalaman soal koalisi PKB, kemudian Nasdem. Apakah Nasdem ini akan membuka diri untuk kemudian bersama bergabung di di Pejuang Perubahan kembali, atau justru akan hengkang dari perjuangan perubahan. Nah, Sobat Sewot, salam perubahan, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.